kita harus tetap menekan pemerintah. Woi pemerintah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Teman-teman, kanda-kanda, kanda Yunda, kakanda, siap? Parenta, izin teman-teman sekalian, di sini kami baru mengusung program kerja yaitu Podilog, podcast dialogis dari bidang KPP dan Departemen Penerangan. Dan di sini nanti kami akan membahas tentang bencana alam yang baru dialami oleh Indonesia, terutama di Pulau Sumatera. Tentunya itu meninggalkan ya yang sangat sedih lah bagi kita, bagi masyarakat di Indonesia. Luka mereka juga luka di Kalimantan juga. Semuanya merasakan dan semuanya bersedih atas apa yang terjadi di Sumatera. Dan kali ini temanya itu kita mengkhususkan lagi Freeport Sumatera, kesigapan pemerintah dalam menangani kasus bencana alam. Itu temanya teman-teman. Jadi ini kita sebagai mahasiswa kita menganalisis dan mengkritisi. Selain juga dari empati, kita juga harus mengkritisi apa aja yang salah di pas bencana alam, entah itu respon dari pemerintahnya, entah itu kesigapan dari pemerintahnya bagaimana. Karena baru-baru ini agak bagaimana gitu nih. Kesigapannya itu agak kurang dilihat. Juga di sini saya sudah menghadirkan Kanda saya juga, Kanda Dika sebagai ya teman diskusi atau juga pemantik untuk podcast ini yang akan nanti searah dengan jalannya tema ini. Juga kita akan membahas apa aja sih yang kita lihat di bencana Sumatera ini. Gitu. Silakan perkenalan diri, Kanda. Baik, terima kasih banyak Kanda atas kesempatannya. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Dika Renderwindra dan saat ini saya menjabat sebagai Kepala Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan di HMI Komisaris Visip Unmul, dan tentu saya hari ini ikut berbelasungkawa atas bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh dan juga beberapa lokasi di Sumatera Barat. Tentu seperti yang tadi Kanda Fateh sampaikan bahwa hal ini menimbulkan luka mendalam bagi kita semua. Tetapi di samping itu kita juga perlu melihat yang terjadi saat ini, apakah pemerintah itu memiliki cukup empati dalam menanggapi isu yang sedang terjadi. Karena rasa-rasanya kita lihat di beberapa pemberitaan beberapa minggu ke belakang, itu kita lihat ada beberapa yang janggal saya rasa ini di pemerintahan. Ya, jadi mungkin nanti saya dengan Kanda Fatih akan coba berdiskusi banyak terkait hal ini, dan ya untuk saat ini seperti itu dulu. Kanda, mungkin bisa kita lanjutkan lagi nih untuk lebih bahas yang mendalam. Terima kasih Kanda Dika. Sekarang kita langsung aja masuk ya teman-teman ke pemantik awal nih. Bagaimana bencana alam ini kita lihat. Jadi kan ini karena sebagai mahasiswa kita tentunya punya analisis yang kritis nih terhadap suatu isu atau permasalahan. Nah, di sini kita akan membawakan ya isu tentang bencana alam di Sumatera. Karena kan tadi Kanda sudah bilang juga banyak sekali kejanggalan dan malah bantuan itu banyak dari ya influencer atau warga sendiri gitu. Nah, itu kan kalau katanya orang-orang. Tapi kan pemerintah ada juga nih ngasih. Tapi dengan kasih begini kan. Itu kan agak bagaimana gitu. Jadi sekiranya Kanda ini apa sih sebenarnya yang kurang dari kesigapan dari pemerintah di pas bencana alam Sumatera ini? Bagaimana seorang mahasiswa melihat kesigapan dari pemerintah ini dalam penanganannya gitu untuk pemantik awal? Ya, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, karena ini isu sudah berjalan beberapa hari, bencana sudah hampir 1 minggu, tetapi sampai hari ini kita belum melihat bahwa pemerintah menetapkan status bencana nasional. Karena perlu kita sadari bahwa di sini jumlah korban yang terdampak itu, kalau kita lihat data terakhir yang meninggal itu ada 800, kurang lebih 800. Tetapi data ini bisa bertambah lagi, bahwa ada kemungkinan lebih daripada itu yang meninggal.
kita ini baru bahas yang meninggal kan dah. Tetapi Iya. belum lagi kita bahas yang terdampak lebih besarnya. Dalam artian di sini mungkin saja dia hilang materialnya berupa rumah, mobil, dan lain macamnya. Nah ini kan rasa-rasanya ini kalau kita sebagai manusia saja, ini kan harusnya berempati. Tetapi yang saya lihat dan yang beredar di pemberitaan saat ini adalah malahan pemerintah dengan masyarakat ini ada sekat seperti itu saya lihat. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena yang seperti kita bisa ketahui bahwa salah satu influencer besar yaitu Bang Ferry Irwandi itu kan kemarin sempat melakukan live streaming dan juga di live streaming tersebut dia membuka semacam donasi yang bisa dikirimkan secara online dan di situ akhirnya terkumpullah 10M. Tetapi baru saja teman-teman, ini ada salah satu anggota DPRD, anggota DPR kalau nggak salah ya, DPR RI ya, itu menyampaikan bahwa hal yang dilakukan ini terlalu dibesar-besarkan. Ya, ngalahin Nah, isu dan lah. ini juga kita perlu catat dan juga kita perlu track bahwa yang menyampaikan ini adalah memang salah satu anggota yang termasuk di koalisi partai berkuasa. Nah, ini harus kita lihat dengan baik dan kita lihat dengan cermat kenapa bisa timbul narasi seperti ini. Dan juga harusnya kita ini sebagai masyarakat itu setidaknya bisa berempati lah. Karena di sini ada 800 orang yang meninggal. Banyak sekali. 800 orang meninggal ini bukan hal yang biasa, tetapi ini adalah hal yang sangat memprihatinkan. Bayangkan saja ada satu keluarga yang dimana di situ ada banyak sekali kepala keluarga yang meninggal. Ya saya sebagai manusia saya tidak sampai rasa untuk hal seperti itu. Apalagi di sini pemerintah yang memegang kekuasaan, yang memegang dana dari pajak masyarakat ini setidaknya seharusnya bisa dialihkan secara efisien. Karena sampai hari ini itu bantuan ke lokasi terdampak itu masih sangat sulit kan dah. Bahkan ini berita terbaru yang cukup mengagetkan adalah sampai gajah itu diturunkan. Gajah saja diturunkan. Padahal ini kalau misalnya pemerintah mau menggelontorkan dana, misalnya saja dana dari makan bergizi gratis, yang itu hampir alokasinya itu 1 triliun, itu padahal kan bisa untuk dilakukan yang lebih baik daripada itu. Masa sampai gajah turun? Nah, kan? Nah, saya rasa ini bukan lagi masalah Tuhan berkehendak, tidak. Tetapi apakah pemerintah bisa berempati dan pemerintah bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya di kondisi yang tersulit ini, ya, di lokasi-lokasi terdampak. Tetapi perlu kita apresiasi juga kepada beberapa instansi yang memang tetap masih membantu, karena kita lihat bahwasanya seperti apa yang tadi saya sampaikan, Bang Ferry Irwandi ya dia masih dibantu juga oleh beberapa instansi seperti Polri, TNI dan lain macamnya, dan itu kita apresiasi. Karena saya rasa hari ini kita juga sebagai mahasiswa, ya kita harus bisa saling menopang di sini. Saya rasa saling menopang itulah yang harus perlu. Tetapi tentu pasca dari sini kita harus track kenapa ini bisa terjadi. Kita harus cari inti kenapa ini bisa terjadi, itu harus kita cari. Karena masih banyak isu yang beredaran di sana, isu-isu burung, ya mungkin kita harus nanti bisa kita diskusikan lagi. Seperti itu kan dah mungkin. Iya. Jadi terima kasih Kanda Dika atas analisisnya yang sangat luar biasa. Ya. Di sini bukan hanya ya orang yang meninggal saja yang terdampak, tapi banyak beberapa keluarga-keluarga yang terdampak. Juga banyaklah mereka itu mengalami kesusahan, entah itu dari jalurnya, entah itu dari bertahan hidupnya, entah itu air bersih pun mereka susah gitu ya kan ya. Betul. Dan juga ya kalau dari banyaknya yang bertebaran di medsos itu mereka ada yang mengatakan mereka tidak perlu uang di saat zaman sekarang, tapi butuh makanan. Betul. Nah, di situ sangat miris sekali sebenarnya. Ya. Juga ada salah satu yang itu sempat menyorot publik yang dari helikopter itu kan, yang betul. melempar. Itu kan sangat tidak etis itu sebenarnya. Ya. Ya, jadi bagaimana gitu nah? Kita mau menyumbangkan makanan tapi kita mau effort gitu untuk ke bawah. Jadi kan alhasil hancur itu kan ya. Ya betul. Jadi agak kurang gitu sebenarnya.
Oke, niatnya sudah bagus, Ya. tapi caranya lagi yang dilihat. Kalau begitu kan tidak etis ya. Ya betul. Kan beliau ini kan salah satu tokoh juga. Jadi janganlah begitu. Ya. Jadi ya pokoknya banyaklah yang terdampak juga, dan juga yang saya lihat di medsos itu kan, Heeh. itu yang negara luar itu sebenarnya Mau mau membantu. membantu, Ya betul. tapi kan bilangnya dari Indonesia sendiri masih bisa diamankan. Ya. Nah, oke lah, ini masyarakat Indonesia percayalah sama Ya. satunya pemerintah yang begitu. Heeh. Tapi makin berjalannya seiring waktu sini ke sini, tapi kesigapan ini masih agak kurang itu dilihat itu Betul, sebenarnya. betul. Juga begitulah, sebenarnya banyak yang harus dirubah, Ya. entah itu dari ya segi pemerintahnya kah atau apanya kah. Juga nih isunya nih kan sebenarnya yang dari bencana alamnya ini sebenarnya ada dari bencana buatan nih. Entah itu dari Oh. pengundulan hutan. Ya betul ya. Entah, dan itu isunya ada juga dari izinnya dari adalah tokoh yang sangat berpengaruh lah. Oke. Jangan disebut lah. Berpengaruh pokoknya. Itu kan masih isu-isu aja. Ya, ya, ya. Pokoknya banyak sekali lah Ya. yang kayak misalnya terkait dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di Indonesia sekalipun. Betul. Ya, bagaimana tanggapan Anda ini sebenarnya? Kalau kita melihat dari ya sebab akibatnya, apakah ini dari kesengajaan dari manusia yang lalai gitu, yang Ya, ya. misalkan pihak-pihak swasta gitu. Nah, Heeh. juga makanya yang terdampak tuh orang-orang yang tidak berdosa gitu. Ya. Itu kan. Jadi bagaimana Anda melihat hal ini, sebabnya kenapa, dan begitu. Oke, menarik. Jadi eh, saya rasa ini sebenarnya memang ada campur tangan dari manusia. Tetapi yang menarik itu adalah bahwa ternyata BMKG itu telah memperingatkan kepada beberapa daerah bahwa akan ada siklus cuaca itu yang lumayan buruk di minggu-minggu ini. Itu udah disampaikan di beberapa hari sebelumnya. Nah, ketika kita berbicara lagi bagaimana kesigapan dari pemerintah. Nah, ini kenapa ketika sudah ada pengumuman atau peringatan dari BMKG tidak ditindaklanjuti. Padahal jika kemarin sudah ditindaklanjuti, yaitu harusnya tidak terjadi sampai seperti ini kan dah. Karena kalau kita berkaca kepada negara-negara besar yang memang dia sudah canggih di teknologi preventif di masalah bencana alam, seperti misalnya di Jepang. Jepang itu kan dia negaranya memang sering sekali ada gempa, bahkan dia sempat ada tsunami di 2011-an itu kalau saya tidak salah. Maka ketika ada peringatan dan juga ketika sudah ada terlihat bahwasanya akan ada bencana alam, pemerintahnya akan langsung mengevakuasi seluruh masyarakatnya, seluruh orang-orang yang ada di daerah tersebut. Tetapi yang kita lihat kemarin, Kanda, bahwa di sini pemerintah saya rasa cukup lalai dalam menanggapi peringatan tersebut yang mengakibatkan hal ini dapat terjadi. Dan juga saya rasa ini semua kompleks. Memang dari siklus cuacanya yang lagi buruk, tetapi juga di kondisi tanahnya itu yang sudah ditanami atau sudah dipotong pohon-pohonnya, dan juga lalu ditanami dengan pohon-pohon yang kita bilang pohon sawit. Nah ini kan harus kita kritisi lagi kan. Memang pohon sawit bernilai ekonomis, tapi kan kalau misalnya untuk kelestarian ekosistem itu kan tidak bagus. Karena hutan itu sudah terjaga dan juga hutan itu dari awalnya sudah ekosistemnya seperti itu. Ketika dia diubah menjadi hutan sawit ya pasti bakal berbeda. Pada akhirnya kita melihat video-video di media sosial bahwa ada gelonggongan-gelonggongan pohon yaitu yang sudah dipotong-potong itu sampai ke laut akibat terikut pada saat banjir. Nah, makanya saya sampaikan tadi di awal Kanda bahwa oke, hari ini kita sama-sama menanggapi bencana ini saling topang, saling sama-sama untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi setelah dari masalah ini kita track siapa ini aktor utamanya. Karena
secara tidak langsung aktor-aktor utama inilah yang menyebabkan 800 lebih kematian orang-orang terdampak banjir ini. Nah, apa peran kita sebagai mahasiswa? Ya kita tentu harus mengkritisi ini. Ya kita harus turun ke jalan. Kita harus suarakan masalah ini sampai ke nasional. Agar aktor-aktor ini terungkap siapa. Jangan sampai ini menjadi hal yang begitu saja lewat dan tidak menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Karena kalau misal seperti ini terus, Indonesia mau jadi apa? Mau tenggelam, ya? Karena begini Kanda, beberapa hari ini juga kita sudah mendapatkan informasi bahwa di daerah kita saja di Kalimantan Timur karena siklus cuaca yang buruk, pada akhirnya juga banjir di daerah itu Kutai Timur saya kalau tidak salah. Beberapa desa sudah terdampak. Nah, lalu kita juga kalau kita mau menyeberang sedikit ke Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak kalau saya tidak salah, itu sudah di pinggiran-pinggiran pantainya itu, pinggiran lautnya itu sudah terendam juga. Oleh karena itu kan ini memang ada campur tangan dari cuaca. Ya itu kita tidak bisa, maksudnya itu pun bisa dimodifikasi, tetapi ini alamiah. Tetapi tergantung manusianya lagi di bawah ini. Kalau misalnya tanahnya digunduli, ya otomatis cuaca habis gitu loh. Ya, jadi saya rasa kita sebagai mahasiswa ya harus kita kritisi ini semua. Tetapi untuk sekarang kita saling topang menopang. Sampai pada akhirnya kondisi stabil, kita cari itu barang. Seperti itu. Baik. Menarik nih kalau kita bicara tentang sawit nih. Ya. Sawit yang katanya juga ya bisa menjadi hutan. Oke, bisa. Tapi itu sungguh ya berbeda gitu nah dengan hutan alami. Betul kan Kanda? Betul. Gitu. Karena dari banyaknya statement-statement, sawit juga pohon kok. Sawit juga tumbuh kok. Wah, ya tidak begitulah, Bos. Itu kan beda lagi, Bos. Hutan alami kan ekosistemnya banyak. Bos siapa ini? Loh, aduh. Adalah, kayak ada yang ngomong gitu. Pohon sawit itu pohon juga. Ya, betul. Tapi kan kita lihat dampaknya lah. Oke, secara ekonomi ini bisa menopang. Tapi secara dampaknya, kita lihat aja bencananya. Ini betul-betul sangat berdampak luas. Ya. Masa mau sawit lagi sih yang ditanami? Ayolah teman-teman, bukalah pikiran kita sendiri ataupun teman-teman. Kalau sawit ini memang tidak bagus, baik untuk tanah, untuk ya lingkungan sekitarnya, itu tidak bagus. Gitu. Ini mungkin kita beralih topik lagi kan dah. Ya. Karena di beberapa isu juga, ini sebenarnya ada miskomunikasi nih antara pemerintah daerahnya sama pemerintah pusatnya. Oke. Nah gitu. Jadi yang saya tahu sebenarnya pemerintah daerah ini sudah mengupayakan secara maksimal. Tapi ya dari respon pemerintah pusat nih agak bagaimana gitu. Nah kalau dilihat lihat juga itu malah ya banyak yang pencitraan gitu. Nah ada beberapa yang pencitraan kayak yang bervest tuh kan. Oh, yang pakai ini ya, yang anti peluru. Iya, yang anti peluru buat apa gitu. Nah. Baru ada yang satunya nggak usah disebut lagi satunya ya. Iya. Itu netnya baik membantu kok. Nah, tapi invest ini. Nah, sebentar Kanda. Ini saya tunjuk apa Kanda? Hai. Iya lagi. Ya, bisa lanjut Kanda. Juga kalau ya si yang bervest ini, itu kan kalau kita lihat dari ceritanya yang pas di medsosnya, dia nggak mau main kotor sebenarnya. Nggak dibolehkan main kotor, iya. Nah, tapi kan kalau bagi besi kayak gini, bagaimana tuh? Pakai vest dengan gagah, asik, upload medsos, masa gitu doang? Harus adalah. Ya, oke. Gitu kan dah. Jadi ini tentang miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pusat. Terus sebenarnya bagaimana sih Kanda kalau kita dari analisisnya Kanda sendiri sebagai mahasiswa? Oke, baik. Ya, jadi mungkin bahas yang vest dikit tadi ya. Iya. Sebenarnya hal lucu saja yang kita lihat di media sosial. Misalnya ada momen unik lah bahwa kita lihat pada akhirnya pejabat publik datang ke sana tetapi bukan dengan apa ya, malah terkesannya itu pencitraan. Ya tentu niatnya mungkin kalau dalam hatinya mungkin bagus. Tetapi kan untuk pada saat itu berpakaian seperti itu kan menurut kita jadinya berlebihan. Tetapi ya mungkin kita bisa apresiasi aja karena beliau-beliau itu sudah datang ke sana. Ya kita ambil husnuzonnya aja kan dah.
Ya, jadi Berat. ya berkaitan dengan miskomunikasi ya antara daerah dengan pusat ya saya rasa ini eh, ya hal yang fatal ya sebenarnya. Karena kefatalan ini itu bukan menyebabkan harga pangan turun, Hmm. bukan menyebabkan kondisi pangan itu tidak ada. Tetapi yang menyebabkan yang kondisi ini menyebabkan yaitu tidak adanya penanggulangan yang baik dari daerah. Ya. Terus kita juga kalau misalnya mau lihat lagi nih di daerah nih kan ini tadi ke daerah ke pusat. Coba kita lihat ke daerahnya. Kita lihat di Aceh. Hmm. Bupati Aceh Selatan itu kan seperti yang beredar di berita bahwasanya memang beliau ke umroh, melaksanakan Hmm. umroh. Nah ini yang kita kaget sebenarnya. Karena bisa-bisanya seorang pejabat publik yang daerahnya sedang terdampak banjir, banyak sekali kepala keluarga di sana yang terdampak, malahan pergi umroh. Nah ini kita sebenarnya tidak masuk akal juga sebenarnya. Dan Betul. akhirnya saya apresiasi juga dari sisi partai pengusung dia, dia salah satu anggota di partai, itu akhirnya mencopot dia dari partai. Nah saya rasa ini adalah langkah yang bagus karena Iya, iya, iya. tentu dari partai juga harus melihat kepekaannya. Bahwasanya kenapa pejabat publik bisa melakukan hal seperti itu. Padahal sudah tidak diperbolehkan oleh gubernur, tetapi masih saja untuk pergi umroh. Hmm. Nah, mungkin tapi kita ambil 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 husnuzonnya saja. Ya, betul. Kembali lagi. Mungkin ya beliau ingin melaksanakan umroh dan tanggalnya sudah di situ. Iya, jadi nggak bisa dianu Ya lagi jadi tuh. nggak bisa. Mungkin lebih baik untuk akhirat mungkin. Kan Ya, umroh itu ibadah. Ya kan kita tidak pernah tahu. Nah, betul. jadi saya rasa ini adalah evaluasi total dan juga evaluasi besar-besaran. Pemerintah pusat harusnya memiliki sistem komunikasi lebih baik kepada pemerintah daerah. Agar nantinya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Mau itu bencana alam atau bencana-bencana lainnya. Ya, jadi ini kepada kepada pemerintah, maksudnya kepada pemerintahan saat ini masih berjalan langsung banyak, ya jangan sampai hal ini bisa terjadi lagi. Saya rasa seperti itu kan, dah. Ini memang betul-betul fatal sih kalau kita lihat bencana alam. Kesigapannya kita lihat agak Ya, kurang. Juga banyak di medsos juga itu yang misalkan yang pas malam tuh, pas betul. malam, wis banyak yang teriak, Ya, minta tolong. Apa itu kan sangat-sangat kondisi yang mengerikan. Juga itu kan bukan hanya banjirnya, airnya saja yang terdampak, tapi mereka tuh airnya ini membawa lumpur gitu. Makanya banyak yang tertimbun gitu ya kan ya. betul. Banyak yang tertimbun, makanya di atas, mereka nunggu di atas atap, dan juga saling membantu lah pokoknya. Entah itu dari tetangganya, entah dari lingkungan sekitar. Karena disitulah mereka bertahan hidup. Ada yang mengungsi di rumah yang tangganya yang lebih tinggi. Sering saya lihat di medsos itu banyak sekali orang-orang yang mengungsi di tempat tangganya yang tinggi lah, ibaratnya ada lantai 2-nya, ada lantai 3-nya. Dan itu betul-betul sangat sedih gitu kalau kita melihat hal itu. Karena kalau kita lihat terendamnya itu mungkin beberapa hari atau beberapa jam, tapi dampaknya sangat-sangat signifikan gitu. Merubah semuanya. Entah itu dari ya awalnya asri jadinya kering, jadi tersapu semua. Dan juga itu sangat-sangat minus gitu sebenarnya. Dan juga ini kan yang saya lihat itu, yang saya tertarik ini, kan dari mereka kan butuh asupan untuk bertahan hidup. Betul. Nah, itu kan ada misalkan fenomenal dari penjarahan itu sendiri. Oke. Nah, dan itu kalau banyak yang kalau mau lihat dari segi misalkan teori dari kontrak sosial, Ya. nah dari para ahli, itu sebenarnya penjarahan ini salahnya dari pemerintah gitu. Ya, Ini ya. kan kita lihat stigma dari penjarahan ini sebenarnya salahnya dari warganya. Tapi kalau kita lihat dari teori kontrak sosial, itu sebenarnya kan salahnya dari pemerintah gitu. Kenapa nggak bisa menghadirkan ya asupan hidup mereka? Insting dari manusia itu kan bertahan hidup gitu. Jadi bagaimana tuh Anda melihat fenomena hal ini? Oke. Baik, jadi dalam kita melihat ini, kalau saya coba ambil perspektifnya dari bidang psikologi, yaitu karena juga Iya. saya juga berkuliah di psikologi, bahwa
ada namanya di situ piramida kebutuhan. Dan piramida kebutuhan ini itu dia berjenjang. Jadi dari kebutuhan paling dasar sama kebutuhan paling tingkat akhir, dia sampai di posisi self esteem. Ya, jadi paling bawah itu adalah kebutuhan fisiologis, yaitu makanan, minuman. Karena tubuh itu kan pasti butuh asupan. Kalau misalnya tubuh tidak dapat asupan, maka manusia seperti tadi Kanda sampaikan, insting bertahan hidupnya jalan. Maka ketika hal ini kita lihat, itu jangan kita lihat perilakunya, perilaku menjarahnya, tetapi apa yang mendasari itu. Maka kita lihat bentuk penjarahan adalah kemarahan publik, ketidakpuasan publik. Ya, karena bantuan dari pemerintah itu tidak langsung datang, tidak langsung menyeluruh, yang mengakibatkan penjarahan bisa terjadi. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya, ya pada posisi ini, pemerintah harus meminta maaf sebesar-besarnya kepada rakyat. Karena pemerintah dalam kondisi ini ya, secara tidak langsung zolim. Saya rasa zolim. Karena di kondisi yang melarat ini masyarakat, pemerintah tidak sigap dan cenderung tidak siap untuk menghadapi bencana ini. Maka dari itu, penjarahan ini saya rasa jangan dilihat sebagai sebuah bentuk tindak kriminal. Tetapi ini adalah bentuk ketidakpuasan. Ketidakpuasan dari masyarakat ke pemerintah. Ya. Jadi seperti itu, Kanda. Saya rasa hal-hal seperti ini di saat yang memang lagi ada bencana besar seperti ini, ya dimanapun ada sumber daya, makanan, ya bagaimanapun manusia harus bisa tetap bertahan. Ya. Dan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah adalah memastikan hal itu ada. Karena kita semua di sini membayar pajak. Betul. Ketika kita memberikan kewajiban kita, maka hak kita adalah dilindungi oleh negara. Jika negara tidak bisa melindungi, maka kita akan acuh tak acuh juga dengan negara. Nah, saya rasa seperti itu. Negara, bos. Negara. Pemerintah tuh harus menyediakan kebutuhan kita lah, rakyat Indonesia. Kita lo bayar pajak. Apalagi sih yang mau dari pemerintah nih? Masa mau enaknya aja? Ya. Gitu. Jadi kita lanjut ya, Kanda. Karena ini kan betul-betul dampaknya sangat besar, sangat luas juga. Nah, ini juga menjadi keresahan kita di Kalimantan itu sendiri juga. Karena kan di Kalimantan banyak penambang ilegal tuh. Jadi agak bagaimana tuh. Tapi kalau kita kaitkan, ini juga sebenarnya dari bencana alam dari Sumatera ini juga kan karena ya ada pengunduran hutan, karena adanya ya nggak tahu ya ada kegiatan ilegal atau apa yang tanpa izin atau sudah izin sama tokoh yang berpengaruh ini atau bagaimana. Dan juga ini kan keresahan bagi semua nih. Takutnya kesigapan dari pemerintah ini enggak apa namanya itu ya, enggak langsung lah, enggak gercep. Takutnya bagi kayak gini lagi nih. Itu yang kami takutkan sebagai rakyat Indonesia dan juga sebagai yang melihat dari kami juga mahasiswa menganalisis hal ini, itu sebenarnya agak banyak miss-nya, banyak sekali miss-nya. Ini bukan salahnya masyarakat itu yang terkena dampak dan ada oknum-oknum yang memang menyebabkan hal itu. Yang seperti itu kan, yang statementnya dari anaknya Purbaya gitu. Itu kan langsung menyebut ada salah satu perusahaan gitu. Tapi itu kan nggak tahu betul apa enggak, tapi ya hebat sudah berani statement gitu nah. Karena ya sebenarnya agak bahaya gitu kalau kita ngomong tentang Indonesia gitu, kalau kita langsung nyebut merek. Padahal dia yang salah, tapi kalau disebut merek agak betul. nanti hilang gitu nih. Itu. Jadi ya sebenarnya yang kita harapkan Sumatera itu baik-baik saja. Sumatera itu nanti bisa kembali pulih lagi. Kita nggak bisa memberi misalkan kata-kata harus sabar, karena mereka di sana pasti sabar dan tabah. Ya. Karena mereka di sana betul-betul sangat susah ya karena untuk bertahan hidupnya. Karena untuk pakaian juga mereka
susah, mungkin alhamdulillah ada yang donasi untuk pakaian dan juga makanan. Ya. Itu kan ada hashtag namanya warga bantu warga. Ya. Itu kan sangat-sangat mendalam gitu maknanya. Betul. Gitu. Jadi ya bagaimana ini? Kita langsung masuk ke topik selanjutnya. Yang misalkan bantuan pemerintah yang saya ngeliat itu kan yang misalkan dia pakai spanduk ataupun ada yang tulisannya bantuan dari gitu. Adalah pokoknya lah. Nggak boleh sebut merek di sini. Itu kayak apa tuh? Karena ngeliatnya itu apakah betul bentuk dari kesigapan dari pemerintah ataupun mereka ini cuma nyari panggung aja gitu. Karena dari mereka ngupload itu kan sudah viral tuh. Ini mereka mau apa lagi nih? Ini mereka apakah mau cari muka ataukah nyari panggung aja nih? Gitu. Karena mereka kan kalau dikaitkan lagi yang pakai baju putih tuh, baju putih mereka pasti nggak mau kotor. Juga ya mereka buat spanduk juga. Buat spanduk begini senyum. Nah, itu agak bagaimana gitu. Nah, itu kan Anda bagaimana ngeliatnya itu? Oke. Jadi tentu pemerintah di sini tidak ingin bahwasanya apa yang terjadi bencana ini itu mempengaruhi citra pemerintahan di kabinet sekarang ya. Karena saya rasa memang untuk saat ini pemerintah pasti berjaga-jaga. Bahwa seperti yang tadi di awal kita melihat dan juga kita dapat pemberitaan bahwa pemerintah tidak ingin bahwasanya ada dari luar membantu. Itu ya karena apa? Tentu citra pemerintahan di kancah luar negeri akan terganggu. Pastinya. Karena dengan bencana ini dilihat bagaimana Indonesia melakukan dan juga dengan sigap, apakah dengan sigap untuk menanggulangi bencana ini. Tetapi yang seperti tadi disampaikan bahwa ketika pemerintah membantu ada embel-embel bantuan pemerintah, ada embel-embel bantuan dari sosok ini. Kan buat apa sebenarnya ini? Jadi ini semua bantuan memang secara kemanusiaan atau bantuan bersifat politis. Nah ini barangnya beda lagi. Kalau bisa-bisa saja sekarang bahkan bantuan saja bisa dipolitisasi. Bukan untuk kemanusiaan tetapi untuk citra politik menuju 2030. Nah, ya jadi ini 2030. Jangan sampai seperti itu ya. Karena ketika kita berbicara kemanusiaan berarti bukan lagi itu bantuan dari siapa. Tetapi itu bantuan dari hati, bantuan dari rasa kemanusiaan kita. Karena gini, ketika kita berempati, berarti kita bisa merasakan apa yang orang itu rasakan tanpa harus mereka sampaikan. Nah, ini kita pertanyakan dari sisi pemerintah ini, ya memang berkecimpung di politik. Ya, jangan sampai terlalu banyak seperti ini, yang pada akhirnya mengganggu dari sisi kemanusiaan itu. Pada akhirnya kita menerka-nerka. Kenapa ada bantuannya seperti ini tapi embel-embelnya ada banyak gitu loh. Karena kan tinggal misalnya beras ya udah beras kosongan, tidak ada embel-embel sudah kasih. Simpel gitu ya. Iya simpel, tidak perlu ada banner apa segala macam, tidak perlu. Hanya tulis itu bantuan dari rakyat. Bantuan untuk rakyat sudah cukup ya. Jadi saya rasa untuk Bapak Ibu di pemerintahan untuk kedepannya kita dengerin bos. Ya saya bukannya mau menggurui, saya bukannya mau memberikan masukan apa gitu enggak, tetapi kita harus di sini berbicara kemanusiaan. Maka ketika kemanusiaan itu hadir, berikanlah memang itu karena kalian merasa itu penting, bukan karena merasa itu penting, karena itu membantu citra kalian. Ya saya rasa seperti itu kan. Betul. Lagi citra, bos. Citra ini kan memang harus dijaga. Ya. Nggak boleh sampai buruk. Nanti bagaimana ke depannya kalau kita buruk? Wah itulah kalau misalkan pola pikirnya dari ya orang-orang oknum lah ya. Itu. Juga kan itu saya melihat dari beberapa platform media pengungsiannya mereka itu yang terdampak ini ya itu agak betul-betul miris gitu. Betul. Karena ada yang misalkan ngungsi di rel kereta, itu pun pakai terpal aja.
itu sangat-sangat miris lah Ya. kalau kita melihatnya. Di sini kan sebenarnya peran dari pemerintah lagi gitu Ya. untuk ya memfasilitasi adanya pengungsian, Ya. tapi kenapa malah dikasih di rel gitu? Betul. Itu kan sangat tidak nyaman Ya. dan tidak aman juga itu. Jadi memang ini betul-betul keresahan sebenarnya. Dan juga karena itu saya banyak melihat juga kalau ada satu misalkan satu statement atau apa yang membuat saya tertarik juga Ya. itu tentang psikologisnya mereka juga. Ya. Sebenarnya ya kalau dari hipotesisnya kebanyakan orang itu mereka ini butuh juga kebutuhan yang misalkan kayak makanan, pakaian. Tapi di sisi lain juga mereka butuh ya misalkan asupan seperti moral Ya. ataupun yang misalkan yang etis lah ya, Ya. yang misalkan yang direl kayak tadi tuh. Itu kan sebenarnya beban moralnya pemerintah Ya. itu. Itu bagaimana jadi Kanda ini melihat antara misalkan kebutuhan yang misalkan pangan sama kebutuhan misalkan dari psikologisnya mereka gitu nah. Itu Kanda. Oke. Ya, jadi berkaitan dengan hal ini, tentu setiap orang yang mengalami ini pasti apalagi yang ditinggal sama keluarga ya, pasti akan merasa cukup tertekan secara psikologisnya. Kalau misalnya kita membahas di psikologi, ya ada namanya itu post traumatic stress disorder, yaitu adalah sebuah gangguan yang terjadi pasca dari sebuah kejadian tertentu yang membuat itu trauma. Misalnya kalau kita berbicaranya ini di orang-orang tua yang dulu sempat bergerilya di peperangan. Nah, itu biasanya rentan untuk mendapatkan hal ini karena ketika nantinya dia misalnya mendengar suara-suara seperti tembakan, itu dia akan langsung tertrigger. Nah, sama juga kalau kita berbicara tentang bencana-bencana seperti ini. Bisa saja salah satu atau salah dua dari beberapa korban yang terdampak ini dia dia terpengaruh secara psikologisnya. Dan dalam hal ini luka secara psikologis itu lebih sulit disembuhkan daripada luka yang terlihat secara di fisik. Karena luka secara psikologis itu dia bisa saja bertahan sampai puluhan tahun lamanya sampai dia akhirnya tidak ada lagi. Tapi kalau misalnya luka secara fisik bisa disembuhkan dengan beberapa obat. Jadi saya rasa di sini juga kesigapan dari pemerintah untuk memberikan tempat tinggal yang layak, itu yang pertama. Tempat pengungsian yang layak. Karena ya kita akan coba memahami dari sisi pemerintah bahwa akses jalan menuju ke tempat ke lokasi yang terdampak itu memang sulit. Mungkin seperti itu. Ya. Tetapi ya kita lihat ketika sudah memang berjalan ini hampir 1 minggu, berarti tidak ada lagi kata di mana pemerintah itu tidak ke sana karena lokasinya itu sulit dijangkau. Yang harusnya menjadi tujuan utama pemerintah adalah mencari solusi untuk ke sana. Bagaimanapun di sana ada manusia. Nah, mungkin juga kalau kita berbicara lagi ke psikologis, pemerintah bisa bekerja sama dengan Asosiasi Psikolog Indonesia, HIMSI kalau saya tidak salah, Himpunan Psikolog Indonesia, itu bisa 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 saling bekerja sama untuk membantukan atau memulihkan orang-orang terdampak ini secara psikologis. Agar nantinya ketika semuanya sudah selesai, ketika segala hal sudah selesai, masalah dari pasca bencana ini sudah selesai, mereka secara psikologis bisa pulih. Agar nanti apa? Agar nanti dia bisa berkehidupan secara normal kembali. Itu yang kita inginkan. Karena di kondisi ini itu bukan hanya manusia yang terdampak, tetapi rumah-rumahnya mereka juga terdampak. Betul sekali. Banyak sekali barang yang mereka mungkin itu bekerja puluhan tahun lamanya untuk mendapatkan hal itu, tetapi hilang, digusur oleh bencana banjir ini. Saya rasa itu pasti menimbulkan luka yang mendalam. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan, pemerintah juga harus melihat dan juga memperbaiki, memulihkan secara psikologis, bukan hanya secara material. Ya, saya rasa seperti itu, Kanda. Betul. Jadi perlu banyak sekali yang bisa kita lihat dari bencana alam di Sumatera ini. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja, tapi kita harus melihat dari dua sisi. Baru
kita bisa simpulkan semuanya juga. Nah, ini kan kita sebagai mahasiswa itu harus bisa menganalisis. Oke, di sini kan kita melihat banyak fatalnya dari pemerintah. Nah, tapi kita sebagai mahasiswa tidak bisa langsung menuduh saja. Betul kan? Betul. Langsung menuduh nih, saling salah pemerintah. Tapi kita lihat dari luarnya dulu. Ada beberapa sisi yang memang bersinggungan dengan hal ini. Maka dari itu, Sumatera cepatlah membaik dan semoga pemerintah juga ke depannya akan ada banyak antisipasinya untuk menangani hal ini. Karena banyak sekali tuh kan yang misalkan dari BMKG itu Ya, dugaannya misalkan ada yang bencana itu, bencana ada beberapa wilayah kalau tidak salah. Nah, ini kan harus diantisipasi dari awal. BMKG kan cuma bisa dia menerawang lah bahasanya. Dan juga itu kan harus kita antisipasi juga agar hal-hal yang seperti ini itu tidak terjadi lagi. Nah, maka dari itu terima kasih kalau dari saya, terima kasih karena Dika mungkin Ya. bisa closing statement dulu ya karena Oke. untuk pemerintah atau negara ini Oke. bagaimana? Ya. Jadi di tengah ketidakpastian cuaca dan juga ketidakpastian dari penanggulangan pemerintah, saya rasa saya, Kanda Fateh, sebagai mahasiswa, tentu harus memberikan peran aktif yang lebih agar nantinya ini semua bisa menjadi catatan penting bagi bangsa Indonesia, bagi pemerintah untuk mengevaluasi besar-besaran. Pemerintah harus melakukan track kepada beberapa hal. Pertama, mengapa ini semua bisa terjadi? Dan yang kedua, ketika semuanya sudah dapat informasinya, harus segera ditindaklanjuti. Kita hari ini bukan membahas tentang bencana alam, kita hari ini bukan membahas tentang rumah yang tergusur, bukan membahas tentang hutan yang tergunduli, tetapi hari ini kita membahas tentang kemanusiaan. Karena sebagai manusia, kita semua harus bisa saling membantu. Saya rasa hari ini kita perlu bergotong royong, perlu memberikan yang terbaik agar semuanya selesai dengan baik. Oleh karena itu juga saya berharap Sumatera bisa kembali pulih dan Indonesia tidak lagi mengalami hal seperti ini. Saya rasa begitu, Kanda. Semoga kita semua tetap diberikan keberkahan dan Amin. limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini kembali di kemudian hari. Saya Muhammad Dika Rawindra. Semoga Indonesia tetap sehat dan warga tetap bantu warga. Terima kasih karena Dika atas closing statement-nya. Mungkin saya ke penutup. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast dialogis ini tentang kemanusiaan kali ini. Kita betul-betul harus membuka mata untuk isu permasalahan yang ada di Sumatera. Kita tidak boleh acuh dan kita harus tetap menekan pemerintah. Oi pemerintah, ayolah, kedepannya bisa lebih baik lah. Ya. Kita juga menjadi penyimbang sini. Kita menjadi kelompok yang memang jadi penyimbang antara masyarakat dengan pemerintah agar semua ini terkontrol sebagaimana peran kita sebagai mahasiswa. Ya. Jadi besar harapan untuk pemerintah itu kedepannya bisa lebih sigap, bisa lebih banyak antisipasinya. Betul. Dan mungkin bisa juga mengatasi seperti halnya itu pengundulan hutan yang entah itu ilegal apa legal, entah itu kegiatan yang merugikan masyarakatnya, mungkin bisa di-cut lah ya. Jadi bisa memakai kegiatan lain yang lebih ramah lingkungan, yang lebih merawat masyarakatnya. Ya,
wajar Pang, kita ini memang mewujudkan ekonomi yang bagaimana gitu ya. Betul. Tapi nah juga semua cara dihalalkan gitu. Jadi besar harapan untuk pemerintah. Saya Muhammad Fatih Nur Bunana sebagai host di sini. Pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.